Mari sama-sama kita mau angkat kedua tangan kita. Sama-sama sore hari ini kita mau serukan buat Tuhan. Kita mau nyatakan buat Tuhan bahwa tidak perlu lagi kami khawatir akan kehidupan kami Tuhan. Rencana kami semua ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Sebab itu sore hari ini Tuhan, kami benar-benar mau berikan seluruh kehidupan kami untuk Engkau saja Tuhan. Mari teman-teman yes, sama-sama kita nyanyikan lagi. Kau membuat kami Tuhan. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, kami milik-Mu. Sekali lagi teman-teman. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Kau pandang indah Tuhan setiap kali. Kau pandang indah dalam-Mu. Kami angkat tangan kami Tuhan dan berserah kepada-Mu Tuhan Yesus. I am yours, I am yours God. I am yours, now forever, in your grace, I surrender, you are mine, now forever, I'm alive, in your forever.
dikasihi Tuhan, marilah kita mengambil sikap doa. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, terima kasih, mengucap syukur buat sore hari ini. Kami semua bersama dengan teman-teman boleh berada di tempat ini. Ya Tuhan, ini kerinduan kami setelah kami memuji, memuliakan Engkau, menyembah Engkau, mengungkapkan syukur kami. Tibalah waktunya kami mau mengambil bagian yang terbaik. Kami mau diajar, dibentuk oleh kebenaran firman-Mu, supaya karakter kami sejak dini dibentuk seturut dengan karakter Kristus. Ingatkan kami Tuhan, bila mana ada hal-hal perbuatan kami yang hari ini kami salah. Tetapi biarlah firman-Mu mempertajam kehidupan kami dalam visi di dalam Tuhan. Bentuk setiap kami, setiap teman-teman yang mulai masa muda kami, menyerahkan hidup kami untuk melayani Tuhan, untuk mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Sehingga kami tahu kehidupan kami di hari depan, kami tidak berjalan dengan sendirian, tapi kami tahu visi Tuhan yang senantiasa menuntun, memberikan kami pengharapan, memberikan kami kekuatan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah kami yang sama-sama mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ampunilah kami bila kami mempunyai salah dan dosa yang tidak menyenangkan hati-Mu. Sehingga biarlah kami, setiap kami di sini dibentuk, ditegur, dan juga kami gak gampang patah semangat, sakit hati, ataupun timbul amarah geram ya Bapa. Tapi damaikan, berikan damai sejahtera, sukacita, dan hati yang gembira kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom semuanya. Kita baca dulu Mega Project Karakter Kristus ya. Kita buka Mega Project Karakter Kristus hari Rabu, boleh ditampilkan. Mega Project Karakter Kristus hari Rabu. Yang pertama saya bacakan, teman-teman ikutin, kita baca 2 kali bersama-sama. Mega Project Karakter Kristus hari Rabu yang pertama, murah hati, disiplin, penguasaan diri, kesalehan. Sekali lagi, murah hati, disiplin, penguasaan diri, kesalehan. Berikan kemuliaan buat kita semua. Silakan duduk teman-teman. Ya, ngomong-ngomong kesalehan, teman-teman tahu nggak bahasa Inggrisnya kesalehan apa? Nah, nggak pernah baca ini renungan harian. Halo, ada yang tahu? Yaitu piety ya. Jadi teman-teman, memang istilah saleh ini kayaknya orang itu zaman sekarang apalagi pernah dengar ini kita dengar ini adalah satu keluarga yang saleh, kayaknya jarang gitu ya. Nah, teman-teman habis ini boleh cek di ChatGPT lah atau apa ya, DeepSeek. Apa sih definisi daripada piety atau saleh? Jadi saleh itu kalau nanti teman-teman ada kesempatan baca di perikop tentang Cornelius ya, itu ada satu pribadi di Alkitab yaitu tentang Cornelius, di mana dikatakan dia adalah seorang yang saleh. Yang saleh itu digambarkan pribadi yang takut akan Tuhan, lalu dikatakan apa? Dia bermurah hati karena dia memberikan sedekah kepada sesama. Lalu juga dia seorang yang berdoa dengan Tuhan, artinya dia tidak meninggalkan ibadahnya. Nah, sehingga ini bagus sekali untuk kita setiap anak-anak muda, bagaimana hari ini jadilah pribadi yang saleh. Dan jangan biarkan kita digoncang oleh dunia, aduh jangan sok suci deh, aduh jangan sok saleh deh. Tapi teman-teman nanti baca bagaimana pribadi yang saleh ini, dia senantiasa disertai oleh Tuhan. Jadi kenapa kita hari ini takut menjadi pribadi yang saleh? Padahal janji daripada kebenaran firman Tuhan adalah berbahagialah bagi orang yang saleh karena dia senantiasa disertai oleh Tuhan. Amin. Sebab apa? Sebab hari ini teman-teman kita sudah dengar dunia ini kan gak semakin mudah. Yang ada semakin sulit. Firman Tuhan kita buka dulu yuk, coba di 2 Timotius 3 ayat 1 dan 2. Ayat 1 dulu deh. Ayat 1 dikatakan begini. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi tema saya kan hari ini bicara tentang future guarantee. Kalau teman-teman ngerasa hari ini bingung masa depannya mau jadi apa, mau ngapain dengan keadaan zaman sekarang seperti ini, ekonomi yang seperti ini, keadaan pergaulan yang juga yang gak semakin baik, ya memang ini sudah Tuhan itu dikatakan apa? Dia yang mengetahui, dia yang maha tahu. Hari kemarin, hari sekarang, bahkan masa yang akan datang. Oleh karena itu, kita dari ayat ini aja sudah mengerti harusnya bahwa hari depan itu, masa depan itu bukan semakin mudah. Makanya
ini menjadi perenungan dan peringatan buat kita semua anak-anak muda. Kalau sudah tahu hari depan itu bukan suatu masa yang akan mudah, berarti kita ini harusnya bukan semakin jauh daripada Tuhan, tapi harusnya semakin dekat dengan Tuhan. Gambarannya gampang teman-teman. Saya lihat kan kemarin ini teman-teman Surabaya baru misi ke NTT. Bulan berapa kemarin? Juni ya. Nah Juni teman-teman coba yang udah pernah beberapa kali misi, lihat harga tiket ke Kupang NTT. Saya nggak tahu kalau dari Surabaya mungkin berapa, 600 ribu dulu, 500 ribu dapat sekali terbang. Nah kemarin teman-teman pergi berapa? Udah 900 atau juta? Ada? Nah bayangkan teman-teman, saya ingat pertama kali misi ke NTT itu 900 ribu dari Jakarta. Ya, dari Jakarta itu mungkin tahun 2013 teman-teman. Hari ini ke NTT udah berapa? Dari Jakarta minimal itu 2 juta. Ya, tambah sedikit lagi 500 dapat teman-teman ke Cungko. Ya, bisa ke Guangzhou, bisa ke Hong Kong ya. Bayangkan berarti kita tahu zaman itu semakin mahal, ekonomi semakin sulit. Tapi berbahagialah hari ini orang-orang yang mau tetap komitmen di dalam Tuhan. Buktinya kemarin Surabaya berapa orang pergi ke NTT? 30 orang ada? Lebih, bayangkan. Hari ini saya tahu kita semua pergi ke sana tuh bayar harga. Mungkin di antara kita ada yang nabung, ada yang harus pecahin celengan ayamnya. Enggak ada ya sekarang ya. Sekarang cairin kripto kok. Kriptonya dicairin katanya ya. Mumpung lagi bullish katanya, lagi naik. Oke dicairin. Nah tetapi hari ini ingat, di dalam Tuhan ternyata Dia memberikan masa depan yang terbaik. Makanya keadaan yang semakin sulit, jangan biarkan hari ini engkau semakin jauh daripada Tuhan. Tapi justru kita mau semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan dan semakin dekat dengan Tuhan. Karena Dia yang menjamin setiap masa depanmu dan saya hari ini. Amin. Apa sih hari ini yang kita cari di masa depan? Pasti pengen kehidupan yang nyaman. Pasti pengen mungkin ketemu pasangan yang terbaik. Pasti pengen kita punya membangun rumah tangga atau pekerjaan yang mapan, yang baik. Semuanya pasti pengen semuanya segala sesuatunya yang terbaik. Tapi ingat, apa yang kita rancangkan baik belum tentu bagi Tuhan itu baik. Tapi kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, pasti Tuhan itu memberikan yang terbaik. Kita buka ayat firman berikutnya yuk, di Amsal 23 ayat 18 ya. Baca sama-sama yuk ayat ini 1, 2, 3. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Nah teman-teman, dari ayat ini sebenarnya ada satu arti yang teman-teman kalau cari di terjemahan lain. Itu bisa dibilang maknanya lebih besar tentang janji Allah. Jadi saya izin buka dalam satu terjemahan Inggris. Itu kata sungguh ada itu ditulisnya dalam bahasa Inggrisnya itu ditulisnya good recompense, atau dalam bahasa Mandarinnya teman-teman nanti kalau ada kesempatan buka dalam bahasa Mandarinnya, kata sungguh ada itu ditulisnya you san pao. Nah artinya apa? Artinya tadi good recompense. Jadi kalau teman-teman artikan di dalam Tuhan, Tuhan itu memberikan masa depan yang terbaik. Ada amin? Sehingga ini berarti kita harus responi bagaimana kehidupan kita tadi. Masa yang sukar justru bukan kita semakin jauh meninggalkan Tuhan, tapi kita justru semakin dekat dan semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ini janji yang Tuhan sudah berikan, garansi kepada setiap kita. Oleh karena itu saya kasih 3 tips, 3 cara hari ini untuk bagaimana mendapatkan jaminan masa depan yang baik dari Tuhan ini. Yaitu yang pertama di poinnya yaitu adalah tentu hari ini kita harus semakin cinta, semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sebab teman-teman problemnya hari ini kalau kita temui, orang hari ini memang teman-teman pasti pengen mencari satu idola, satu figur. Ya di media sosial saya bilang bergentayangan. Ada yang idolanya A, B, C dan sebagainya. Tapi hari ini kita mau sepakat, idola kita harus Yesus Kristus. Cinta Tuhan dulu yang harus jadi priority kita. Sebab kenapa? Di akhir zaman ini, kalau kita lanjut ke 2 Timotius 3 ayat yang kedua, di ayat selanjutnya, tadi dikatakan keadaan manusia akhir zaman itu akan datang masa yang sukar.
Dan di hari-hari terakhir ini dikatakan apa? 2 Timotius 3 ayat 2 dikatakan begini. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Jadi nggak aneh kalau hari ini kita lihat konten-konten flexing, kita diarahkan untuk bagaimana mendapatkan uang dengan cara-cara dunia. Tapi hari ini biarlah firman Tuhan mengingatkan kita, kalau hari ini kita punya sikap, kita punya hati untuk mencintai uang lebih daripada Tuhan, kita sedang dalam orang-orang di akhir zaman ini. Dan celakalah sifat-sifat berikutnya, ibaratnya setan-setan berikutnya itu mengikuti. Dikatakan apa? Mereka akan membual, menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua, dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Dan kalau teman-teman nanti lihat di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya ESV contohnya ya, tidak mempedulikan agama itu ditulis jelas. Orang-orang pada hari-hari terakhir akhir zaman itu tidak mau hidup dalam kekudusan, atau ditulisnya tidak mempedulikan agama ini adalah unholy. Jadi kalau hari ini kita harus memaksa mendorong setiap kita, bahkan mengingatkan kita, teman-teman kita untuk ayo kita hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Itu bukan satu ibaratnya hal yang tabu. Tapi ini harus kita lakukan supaya apa? Kita nggak menggenapi ayat ini. Kalau hari ini hidupmu meremehkan firman, nggak mau hidup dalam kebenaran, nggak mau beribadah dengan tekun, engkau sedang hidup seperti orang-orang di akhir zaman ini. Dan inilah kenapa masalah yang harus kita segera selesaikan. Kalau orang gak cinta Tuhan, berarti dia sedang mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Bahkan firman Tuhan mengingatkan 1 Timotius 6 ayat 10. Ini problemnya yang akan terjadi berikutnya. Dikatakan begini, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi ada terusannya, kenapa kita gak boleh cinta diri kita sendiri dan menjadi hamba uang. Hari ini berapa banyak kejahatan-kejahatan itu terjadi dalam kehidupan kita. Ternyata sebab yang utama yaitu karena cinta akan uang. Makanya hari ini kenapa kita harus memiliki iman yang benar. Bersyukurlah sejak hari ini teman-teman telah dididik dalam gereja kita dengan pengajaran-pengajaran yang sehat. Khususnya kita senantiasa diingatkan apa? Dalam doa berkat, dekapkan kedua tangan di dada. Firman Tuhan mengingatkan apa? Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Berapa banyak mentor, bahkan mungkin teman-teman sharing di Komsel, kita diingatkan jangan kejar berkatnya, tapi kejarlah Tuhannya. Bagaimana kehidupan kita harus mengejar, kejarlah Tuhannya supaya apa? Hidup kita ini jadi berkat, bukan hanya fokus mengejar berkatnya. Bahkan dikatakan apa? Menyiksa diri. Di sini karena uang, orang itu akhirnya apa? Menyimpang dari iman yang pertama tadi. Dan dikatakan apa? Menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saya nggak tahu di sini teman-teman ada yang profesi apa, tapi berapa banyak di antara kita kadang kita perjuangkan untuk tanggung jawab pekerjaan kita, lalu kita lupa akan kesehatan kita. Akhirnya apa? Tidur larut malam, makan sembarangan, nggak ada tertib hidup lagi teman-teman. Tapi saya juga pengen mengingatkan, makanya hari ini dapat contoh-contoh yang luar biasa. Kakak-kakak rohani kita ditegur duluan. Contohnya dulu kan Kojo. Kojo itu kan dulu kehidupan yang lamanya sukses makmur ya. Dilambangkan apa ya? Tubuhnya gitu kan. Tapi hari ini kita harus contoh teman-teman hal yang baik. Tertib hidup harus bisa bagaimana mengontrol apa yang kita makan, istirahat. Dan bukan hanya itu, karakter tuh diperbaiki teman-teman. Contohnya apa? Rajin bangun pagi. Siapa hari ini yang paginya itu ya jam 10 ke atas kok ya. Nah itu juga akan mempengaruhi siklus kehidupan kita. Tetapi hari ini jangan sampai kita ibaratnya tadi menyiksa diri dengan kerja berani lembur-lembur. Bahkan menyiksa diri ini artinya apa? Dengan partner kita seringkali kadang timbul iri hati. Timbul rasa geram karena merasa dia lebih ini dari kita. Akhirnya apa? Berselisih. Timbullah yang namanya perpecahan.
Dan tidak menerima yang namanya damai sejahtera. Dan itu semua timbul bisa karena apa? Karena kita mencintai uang. Sehingga di masa yang sulit ini, ingat masa yang sulit itu bukan digambarkan hanya dengan kita ibaratnya diukur selalu dengan uang. Tapi telah dikatakan tadi orang sukar menghormati orang tua, orang yang lebih tua dan sebagainya. Ini ciri-ciri karakter yang timbul karena kita tidak mencintai Tuhan. Akhirnya orang gak bisa berterima kasih, susah bersyukur. Padahal dia udah berdoa, dia udah meminta kepada Tuhan. Tapi berapa banyak di antara kita ketika kita telah menerima jawaban doa, kita lupa untuk bersyukur. Kita lupa mengungkapkan terima kasih kita kepada Tuhan. Bahkan kita tadi meremehkan firman. Gak mau hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Tetapi hari ini kita diingatkan untuk apa? Masa yang sulit andalkanlah Tuhan. Uang memang perlu. Tapi ingat masa depan itu bukan hanya bicara tentang berapa banyak uang yang bisa kita dapatkan. Tapi bagaimana ketika kita hidup di dalam Tuhan, Tuhan itu sudah menjamin setiap masa depan kita di dalam Tuhan. Contohnya apa? Banyak hari kan teori, ayo kita kejar financial freedom gitu kan. Gimana caranya? Kerja A, B, C dan sebagainya. Tapi hari ini ketika kita sudah hidup di dalam Tuhan, berkat itu gak perlu dikejar, katakan amin. Tapi kejar senantiasa apa? Hidup dalam kebenaran dan kekudusan, hidup menyatakan firman dalam kehidupan kita. Dan berbahagialah kita yang senantiasa mengejar Tuhan terlebih dahulu. Tuhan itu memberikan yang namanya hikmat. Dan di dalam hikmat kita diberikan untuk mengelola setiap berkat Tuhan yang sudah berikan kepada kita. Sehingga yang berkat yang Tuhan berikan kepada kita, tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kita kelola lagi untuk menjadi saluran berkat. Makanya di dalam gereja ini diajarkan teman-teman apa? Berdiakonia, bermisi. Itu adalah cara bagaimana kita mendisiplinkan diri kita. Untuk apa? Hidup kita ini enggak hanya mementingkan diri kita sendiri. Firman Tuhan sudah mengingatkan apa? Kalau hidup ini hanya berpikir tentang apa yang akan kita makan, apa yang kita pakai. Berarti engkau sedang hanya mementingkan diri engkau sendiri. Tapi bersyukurlah hari ini bagaimana Tuhan menginginkan kita bahwa hidup itu bukan hanya sekedar apa yang kita makan dan apa yang kita pakai. Tapi hidup ini berbicara apa? Hidupmu harus jadi berkat, hidupmu harus melayani, hidupmu harus tetap menolong sesama, hidupmu harus mau berkorban. Itulah arti daripada hidup kita. Amin. Dan berbahagialah setiap kita anak-anak muda hari ini. Makanya firman Tuhan mengingatkan juga di Matius 6 ayat 33, firmannya yang senantiasa harus menjadi pedoman hidup kita dimanapun, kapanpun kita. Dikatakan apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kenapa ayat ini terus diingatkan? Karena seringkali kita lupa ketika kita menerima berkat. Karena seringkali kebenaran itu akhirnya dibelokkan menyimpang. Dan akhirnya sedih sekali kita bukan hidup dalam kebenaran tapi hidup di dalam pembenaran. Dan di poin yang kedua yaitu bekal untuk kita memiliki masa depan, jaminan masa depan di dalam Tuhan, yaitu adalah kita senantiasa harus menjadi pribadi yang berkarakter Kristus. Bersyukur hari ini teman-teman sejak dini dididik untuk bukan hanya menghafal, tapi juga menjadi pelaku firman itu. Sebab apa? Yuk kita buka firman Tuhan. Pertama kita buka dulu di Kejadian 1 ayat 2. Dasarnya adalah kita ini harus dijadikan kembali seturut segambar dengan Allah. Firman Tuhan telah mengatakan begini, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Maksud dari ayat ini hari ini engkau pun harus menyadari bahwa kehidupan kita ini adalah gambaran dari Allah. Bahkan saya sindir sedikit ya, ayat ini menegaskan gender itu hanya ada 2. Laki-laki dan perempuan. Jangan sampai hari ini teman-teman ingat ya, ada berita viral hari ini apa tentang sister siapa? Wah kan ada yang nyaut berarti udah nonton lah kayaknya videonya kan.
Bayangkan teman-teman hari ini kejadian di hari-hari terakhir ini, ya inilah keadaan akhir zaman. Tapi bagaimana kita kembali, Allah itu menginginkan kita untuk senantiasa mempertahankan. Dia setelah menciptakan manusia itu awal mulanya segambar dan serupa dengan Allah. Makanya tetapi kalau kita semakin segambar dengan dunia, dunia itu sedang merusak citra Allah di dalam hidup orang. Tetapi hari ini gereja harus tetap vokal untuk bagaimana membentuk setiap pribadi itu kembali mempertahankan bahkan mengembalikan untuk hidup kita itu segambar dan serupa dengan Allah. Caranya gimana? Mari kita buka di Roma 12 ayat 2. Firman Tuhan mengingatkan begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi kenapa hari ini firman Tuhan itu dikatakan apa? Firman itu membentuk karakter. Setiap kita ini hari ini nggak hanya perlu yang namanya pendidikan formal. Tapi firman Tuhan itu membentuk yang namanya karakter yang matang. Kenapa saya bilang karakter yang matang? Ibarat kalau buah teman-teman. Itu bisa dinikmati, bisa dikatakan rasanya enak ketika buahnya matang. Tetapi kalau kita hari ini menghasilkan karakter tapi nggak matang, tentu orang sekitar itu nggak akan bisa merasakan buahnya yang nikmat, yang enak. Maksudnya gimana sih karakter yang nggak matang? Begini teman-teman, semua teman-teman di sini mungkin ada yang lulusan luar negeri, ada yang mungkin sekolahnya internasional gitu ya. Semua pendidikan formal itu, akademis itu baik. Tapi saya bilang apa? Tanpa firman Tuhan belum tentu membentuk karakter yang matang. Contohnya begini, dalam sekolah kan kita kenapa dikasih tugas, dikasih PR, dikasih tanggung jawab seperti itu untuk membentuk karakter kita. Supaya apa? Rajin, disiplin contohnya. Terus bertanggung jawab. Nah, tetapi kalau tidak ada firman yang tinggal dan hidup, maka hari ini saya temui orang-orang itu pintar secara akademis, dia bertanggung jawab, tapi berapa banyak di antara kita hari ini, orang-orang tersebut bertanggung jawab tapi menggampangkan. Tapi hidupnya gak teliti. Ini contoh karakter-karakter yang gak matang. Makanya kenapa teman-teman didorong hari ini setelah teman-teman mau beribadah bersama, ambil bagian melayani Tuhan. Karena kita akan digesek, artinya digesek ini apa? Diolah karakternya, dikasih tanggung jawab pelayanan, dikasih kita ini tanggung jawab melayani, bertanggung jawab untuk satu hal ini. Ini membentuk karakter yang matang. Contoh relate dalam diri saya teman-teman. Beberapa waktu lalu itu kan saya bertanggung jawab teman-teman, ada satu tugas dari gembala senior. Tanggung jawab nggak? Tanggung jawab pasti saya kerjakan. Tapi sering saya ini meremehkan dan nggak teliti. Artinya apa? Nggak double check lagi. Jadi kadang ada penulisannya salah, ada yang kelewat seperti itu. Bahkan sampai gembala senior tuh ingatkan gini, tolong sehabis input tolong dicek kembali. Nah kata cek kembalinya itu kadang saya meremehkan teman-teman. Pokoknya saya lakukan dulu. Inilah ciri karakter yang tidak matang. Bertanggung jawab tapi kadang meremehkan. Bertanggung jawab tapi mengerjakannya gak teliti. Artinya karakter teman-teman itu lagi gak matang. Contoh lagi kemarin teman-teman waktu bulan apa saya lupa ya. Tapi beberapa waktu lalu jadi ada salah satu pengerja di Gereja Best Jakarta itu meninggal teman-teman ya. Jadi waktu papanya meninggal karena sakit jantung, anak-anaknya ada yang mungkin teman-teman kenal ya Jordi yang STT. Jadi Jordi, papanya Jordi yang meninggal, lalu ada adik-adiknya waktu itu, waktu ada kebaktian penghiburan, adik-adiknya ini bersaksi. Salah satunya adiknya yang perempuan itu Jessica namanya. Dia bersaksi begini, terima kasih selama papa hidup, papa sudah memberikan satu contoh legacy. Contoh legasinya apa? Yaitu karakter Kristus.
Dia cuma kasih contoh eksempelnya sederhana teman-teman. Mereka itu satu keluarga komitmen untuk setiap minggu itu datang lebih awal ke gereja. Karena apa? Mereka bertanggung jawab untuk biasanya salah satunya bawa konsumsi, bawa air minum, air mineral. Untuk bagaimana bertanggung jawab pelayanan gereja hari Minggu. Jessica ini saksi begini. Dulu papa ini setiap minggu itu rutin pasti membangunkan kita katanya setiap hari Minggu itu lebih awal. Dia sebagai anak mengeluh, papa ini dikejar siapa sih? Orang pelayanan gak dibayar kok. Orang gak akan ada kalau papa telat yang marahin di gereja kok. Tapi bagaimana papanya itu mendidik mereka untuk disiplin. Ayo bangun pagi, bahkan yang belum bangun dibangunin segera. Papanya ringkas-ringkas lebih dulu, siap-siapin barang. Sehingga anak-anaknya itu naik ke mobil langsung jalan. Sehingga mereka datang itu tidak terlambat seperti itu. Tapi ternyata ketika papanya meninggal, itulah menjadi kerinduan dia sebagai anak. Tapi di situ dia berani bersaksi bahwa dia berterima kasih. Papanya sudah menjadi teladan buat dia. Papanya sudah memberikan ibaratnya legacy. Yaitu tentang, bukan bicara tentang harta yang bisa dia pegang. Tapi yaitu karakter, supaya karakter dia matang. Sehingga hari ini berbahagialah kita kembali. Kita ini sedang dibentuk supaya karakter kita ini matang teman-teman. Berapa banyak kita ketika melayani mungkin kita dikritik, kita dikoreksi. Tapi karakter yang rusak itu pasti senantiasa Tuhan mau kikis. Karakter yang buruk Tuhan mau buang. Supaya apa? Engkau memiliki karakter yang baik, yang lebih baik. Sehingga hari ini jangan mudah baper kalau dikritik sama kakak rohani kita atau teman pelayanan kita. Karena ini Tuhan pengen kita ini memiliki karakter yang matang. Amin. Jangan sampai hari ini teman-teman ya, kita ini jadi pribadi yang gak matang. Jadi yang setengah matang teman-teman. Ya bukan hanya karakter tapi jadi punya kepribadian yang setengah matang. Ngeri gak teman-teman? Ngeri ya. Saya lihat ada contohnya cowok. Biasa kan ya gak apa-apa lah ya sebut merek. Esensial, tulisannya apa? Motonya fear of God gitu kan. Kelihatannya keren tapi waduh begitu ketemu, waduh agak ini melambai gitu kan cowok gitu kan. Jadi makanya gak aneh sekarang ada baju KW-nya esensial, tahu gak apa teman-teman? Namanya efisien. Tapi bentuknya cowok jadi bajunya kayak pakai kaos crop top jadinya teman-teman. Mending perutnya roti sobek gitu kan. Ini one pack gitu, waduh gimana ya. Tapi ini teman-teman yang terjadi hari ini kalau kita lihat, ya saya nggak salahin Gen Z lah ya. Banyak kan orang selalu singgungnya Gen Z nih, katanya generasi strawberry dan sebagainya. Tapi inilah kenapa pentingnya firman itu hidup di dalam kehidupan kita. Karena firman membentuk karakter yang matang. Demikian hari ini kita senantiasa terus dididik untuk memiliki karakter Kristus. Dan ayat berikutnya di Mazmur 37 ayat yang ke-37. Firman Tuhan mengingatkan apa? Yuk baca sama-sama ayat berikutnya 1, 2, 3. Perhatikanlah orang yang tulus. Dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada yang suka damai akan ada masa depan. Yang dikejar hari ini jadilah pribadi yang tulus. Pribadi yang jujur. Dan menciptakan kedamaian dimanapun. Jadilah pendamai. Hari-hari ini seringkali kita sulit. Orang yang dikatakan tulus itu semakin sulit. Orang yang jujur itu semakin sulit. Meskipun dia secara akademis, dia punya prestasi yang baik. Tapi percuma, semua akan percuma kalau karakter itu tidak ada di dalam orang yang memiliki kepintaran akademis. Tetapi firman Tuhan jelas mengingatkan apa? Dikatakan akan ada masa depan, bahkan masa depan yang baik bagi orang yang memiliki karakter. Ini adalah satu garansi dari apa? Dari firman Allah yang hari ini kita dengar. Coba teman-teman renungkan, mungkin kita dipush sama orang tua kita. Ayo kejar sampai sekolah ini, bisa sekolah ini, sekolah yang terbaik. Setiap sekolah saya lihat memang bisa memberikan sertifikat yang terbaik bahkan diakui oleh dunia. Tapi tidak pernah setiap sekolah itu menjamin karakter mereka ketika mereka sudah bersekolah di sekolah akademis yang terbaik, mempunyai karakter yang terbaik.
Tetapi hari ini berbahagialah setiap kita hari ini. Tuhan sedang membentuk kita supaya kita memiliki karakter yang baik. Hidup di dalam Tuhan. Nah, saya mau saksi juga teman-teman ya. Ini saya nggak pungkiri lah, saya berdiri di ibaratnya kebaktian Yes ini. Coba saya mau tebak, ada yang kelahiran 2007, 2006 turun dikit. 2005, nah kan bayangkan. Terima kasih ya yang sudah dengan berbesar hati 2005. Jadi saya pengen sharing teman-teman, saya nih rasanya udah gak muda lagi teman-teman ya. Emang udah gak muda gitu ya. Berarti kalau udah yang 2005 gapnya udah 1 dekade sama saya teman-teman. Kalau saya ke Guangzhou teman-teman, jadi kita kan ada gereja best di Guangzhou. Itu ada anak 2007 teman-teman. Untung masih panggil saya Koko katanya ya. Saya udah takut dipanggil Su atau apa, gitu kan. Waduh kan gawat ini kalau udah dipanggil gitu kan. Tapi untung sampai hari ini masih dipanggilnya Koko gitu kan. Nah, saya sering kali sharing sama teman-teman apalagi yang tadi usia 2007 kan berarti baru 17 tahun gitu kan. Baru 18 tahun, baru lulus SMA gitu. Senang saya untuk ketemu mereka, untuk bagaimana mengarahkan mereka. Termasuk teman-teman di sini semua yang teman-teman yang muda. Hari ini ayo teman-teman sejak dini itu mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita nggak boleh yang namanya compare, banding-bandingkan yang namanya kehidupan kita dengan orang lain. Orang-orang hari ini hanya disetir dengan apa yang namanya ambisi. Wah saya umur 20 harus punya uang 1M. Wah saya 20 saya harus sukses seperti ini. Idolanya ini. Tapi hari ini bersyukurlah kalau hari sejak dini hari teman-teman di usia yang sekarang sudah kenal Tuhan dan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya pun bersyukur, dulu saya merasa waktu saya gambarnya gini teman-teman, usia 25 aja saya tuh masih sekolah teman-teman, bayangkan. Umur 25 tahun masih sekolah. Saya ngelirik ke kiri kanan, kalau teman-teman yang perempuan ya pasti udah banyak yang mungkin udah menikah saat itu. Yang sukses gimana? Ada yang sudah gantiin perusahaan papanya, terus perusahaannya lebih maju. Sebagai manusia biasa, pasti kita bisa timbul namanya rasa iri. Tapi kita nggak boleh sekali lagi banding-bandingkan yang namanya prosesnya Tuhan. Keadaan kita hari ini adalah keadaan yang terbaik, sama-sama katakan yang terbaik. Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena ternyata hari ini saya menyadari apa yang saya alami 10 tahun lalu ketika saya mulai bersama dengan Tuhan, sungguh-sungguh melayani Tuhan, ternyata disitulah Tuhan membentuk karakter saya sampai hari ini. Melayani Tuhan, sungguh-sungguh mendoakan orang, bermisi. Ternyata gak ada yang pernah sia-sia di dalam Tuhan. Hari ini bersyukurlah kalau hari ini teman-teman meninggalkan mungkin hal-hal yang kita anggap bagi dunia itu menyenangkan. Tapi kita mau bayar harga untuk Tuhan, mau berkorban untuk Tuhan. Sebab hari ini yang engkau harus sadar, Tuhan sedang membentuk setiap karakter kita. Sehingga hari ini ingatkan ada satu quotes bilang gini, inner beauty, outer smart. Jadi Tuhan itu sedang merombak ibaratnya, yaitu dalam diri kita dulu. Dari dalam dan juga luarnya itu juga harus berdampak. Makanya teman-teman saya juga sarankan, coba tetap kita tahu yang namanya dress up itu juga penting. Berpakaian rapi itu penting. Punya etika, cara berbicara, sopan santun. Ya, ini harus menjadi bekal buat kita. Contohnya ya teman-teman ya, yang saya sering kali nggak temui buat teman-teman yang muda. Itu coba contoh kemanapun teman-teman mau masuk tempat, apalagi toilet teman-teman ya. Apalagi toiletnya ada gambar perempuan dan laki-laki. Artinya bisa cewek, bisa cowok. Kalau ibu teman-teman udah tahu nih pintunya tertutup. Jangan sembarangan buka atau dorong. Etikanya gimana yang benar? Tetap ketok dulu. Kalau ada yang respon berarti ada orang. Kalau nggak ada berarti teman-teman boleh ketok lagi, konfirmasi sekali lagi baru dorong. Ini etika sederhana teman-teman ya. Tapi seringkali saya lihat orang itu hari ini nggak ada etika seperti ini. Mentang-mentang ini langsung. Kadang udah dibuka nggak bisa, tetap dibuka lagi didorong teman-teman.
Tapi ini etika sederhana hari ini yang pudar. Demikian dengan perkataan, perbuatan. Hal sederhana tapi biarlah kita hari ini diingatkan. Supaya kita mau semakin baik, karakter kita menjadi karakter yang matang. Amin. Poin yang ketiga yang terakhir dikatakan, persembahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Saya boleh undang pemain musik dan juga worship singers ya. Tadi kan diingatkan kan lagunya. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Nanti kita akan nyanyikan ya teman-teman ya. Tapi dari lagu ini saya pengen mengajak setiap teman-teman mengingatkan. Kita ini sebagai manusia tetap harus punya rancangan. Artinya punya planning yang terbaik. Tapi kita juga harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Jangan biarkan kita sudah punya rancangan, tapi kita hanya fokus kepada apa yang kita inginkan. Sebab firman Tuhan mengingatkan, kita buka di Amsal 19 ayat 21. Firman Tuhan mengingatkan begini, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Jadi apapun yang hari ini kita rancangkan, mari kita bawa, libatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Supaya apa? Tuhan yang akan menuntut kau. Kalau kita rancangkan yang salah, Tuhan akan kasih tahu koreksi yang benarnya seperti apa. Kalau rancangan kita ini hanya fokus ternyata hanya untuk memenuhi kepentingan diri sendiri, keinginan diri sendiri, bahkan hawa nafsu kita. Akhirnya kita menjadi orang yang ambisi. Dan orang yang ambisi, cenderung ambisi itu membawa kita kepada kehancuran. Sebab firman Tuhan pun mengingatkan apa? Yeremia 29 ayat 11 dikatakan begini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Jadi meskipun kita merancangkan sesuatu itu pasti baik buat kita. Tapi itu belum tentu mendatangkan yang namanya damai sejahtera. Tapi kalau kita melibatkan Tuhan, Tuhan itu pasti memberikan kita rancangan yang penuh damai sejahtera. Dan bahkan bukan rancangan kecelakaan. Gak enak teman-teman, semudahnya kita gampang berpikir kadang begini. Gak apa-apalah kejeduk dikit, gak apa-apalah kepleset dikit dalam hidup. Kan itu memberikan pelajaran, betul. Tapi kalau hari ini banyak orang udah kepleset, kejeduk, tetap aja ngulang teman-teman. Bahkan ada satu quotes, Albert Einstein berkata begini. Kalau teman-teman hari ini mau mengharapkan hasil yang berbeda, tapi masih melakukan hal yang sama, ya sama aja teman-teman itu orang yang bodoh. Kita tahu hari ini kita mau hasil yang baik, hasil yang terbaik, tapi kita masih melakukan dengan caranya kita sendiri, bukan caranya Tuhan. Tapi hari ini firman mengingatkan, biarlah kita berserah kepada Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan. Dan nikmati setiap proses di dalam Tuhan. Jangan hanya fokus kepada hasil. Tapi nikmati perjalanan bersama dengan Tuhan. Makanya di sini katakan apa? Kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Firman Tuhan berikutnya di Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11 dikatakan begini. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Segala sesuatu itu ada proses, ada waktunya. Dan pasti indah di dalam waktu di dalam Tuhan. Dilanjutkan dikatakan apa? Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Segala sesuatu itu indah pada waktunya. Ingat, berarti kita tahu ada yang namanya God's Kairos. Gak perlu kita bandingkan kehidupanmu dengan orang lain. Atau bahkan kita membandingkan berkat yang orang lain dapat dengan kesusahan yang kita dapat. Seringkali kita jadi iri ya. Kalau kita melihat orang kok hidup di luar Tuhan. Tapi hidupnya lebih daripada kita yang di dalam Tuhan. Tapi hari ini teman-teman harus iri. Kalau ada teman-teman di antara kita yang sejak hari ini mau bayar harga lebih untuk Tuhan, yang mau lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan,
teman-teman harusnya iri dengan anak-anak yang seperti itu. Kalau teman-teman iri karena dia punya lebih barang ini, barang itu, nggak perlu teman-teman. Tapi hari ini, mari kita bangun karakter yang benar. Ayat terakhir, Amsal 19 ayat 20. Mari kita bangkit berdiri, kita baca ayat yang terakhir ini bersama-sama. Firman Tuhan berkata begini, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Di masa depan itu akan semakin banyak yang namanya tantangan. Akan semakin banyak yang namanya masalah. Firman udah ingatkan kita, hari depan itu masa yang sukar. Makanya kita perlu yang namanya apa? Nasihat-nasihat, sudut pandang dari orang-orang yang lebih bijak daripada kita. Senior-senior atau kakak rohani kita. Orang tua kita apalagi. Lalu dikatakan apa? Terimalah didikan. Hari ini jangan puas. Kalau hari ini kita udah merasa, oh saya udah pinter ini, sudah pinter itu. Saya udah punya pengalaman ini, punya pengalaman itu. Tapi terus belajar, haus akan didikan. Supaya kita terus diperbaharui, punya upgrade skill dan knowledge kita. Sehingga akhirnya kita apa? Menjadi bijak di masa depan. Di masa depan kalau kita compare orang pintar semakin banyak. Gak perlu compare dengan orang yang semakin pintar semakin banyak. Tapi hari ini jadilah bijak. Supaya apa? Kita pilih pergaulan yang baik, yang benar. Gak cuma asik. Kita bekerja bukan hanya fokus kejar uang. Tapi kita tahu kita mengelola berkatnya bagaimana. Percuma kita terima banyak kalau akhirnya merusak hidupmu. Kalau akhirnya membuat engkau jauh daripada Tuhan. Demikian kita cari pasangan. Bukan hanya kita lihat dari segi dari mata jasmani aja. Tapi bagaimana kerohanian mereka. Ini pun kita perlu pertimbangkan. Disinilah yang membuat kita semakin bijak. Sehingga firman Tuhan 3 poin hari ini tentang future guarantee. Yang pertama teman-teman diingatkan, cinta Tuhan senantiasa. Bahkan harus jadi prioritas yang utama. Yang kedua, mari bangun terus karakter ini landasan dasar fondasi teman-teman. Jangan biarkan hari ini kita cukup bangga dengan pendidikan akademis aja. Tapi kita punya karakter, hari ini banyak orang-orang berkarakter tapi gak matang. Dan yang berikutnya, mari kita senantiasa mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Bapa terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami. Sekalipun hari depan itu akan kelam, bahkan penuh tantangan dan kesukaran. Tapi hari kami telah diingatkan, dikuatkan oleh firman-Mu, bahwa masa depan di dalam Tuhan itu sungguh ada. Dan hari ini izinkan kami ditegur dan diingatkan untuk kami mau sungguh-sungguh mencintai Engkau. Kami mau hidup lebih sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami hari ini boleh diingatkan senantiasa untuk hidup berkarakter Kristus. Ajar kami Tuhan, terus didik kami, ingatkan kami. Kalau hari ini kami punya karakter, tapi kami punya karakter yang gak matang. Mungkin kami hari ini ada orang-orang yang bertanggung jawab. Tapi seringkali kami menganggap gampang, menggampangkan. Kami gak telaten, kami gak teliti. Atau mungkin kami seolah-olah kelihatannya bermurah hati bisa menolong. Tapi hari ini kami sadar ketika kami masih mengharapkan pujian, masih mengharapkan sanjungan dari orang, ternyata kami bermurah hati karena kami punya motivasi. Bahkan cenderung tanpa sadar kami pamer dalam sosmed kami, sehingga kami menjadi pribadi yang congkak. Kami gak memiliki kerendahan hati. Dan terima kasih Tuhan,
kami diingatkan sejak hari ini untuk senantiasa terus mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Ajar kami terus Tuhan, proses hidup kami supaya kami menjadi pribadi yang kuat. Karena hari-hari di depan bukan jalan yang mudah yang akan kami jalani. Tapi kami tahu bersama dengan Tuhan, Tuhan janjikan kekuatan lebih bagi setiap orang-orang yang mau mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk setiap teman-teman yang hari ini hadir. Tuhan menolong setiap mereka yang masih dalam pergumulan. Bagi mereka yang mungkin hari ini sulit mendapatkan pekerjaan, kiranya kami mohon Tuhan memberikan kesabaran lebih, sehingga pada waktu yang tepat kami menerima pekerjaan yang terbaik. Kami berdoa juga bagi teman-teman kami, mungkin ada yang sedang sakit. Kami mohon kemurahan dan belas kasihan-Mu, juga hati yang gembira sehingga dapat memulihkan jasmani yang sedang sakit ini. Dan kami juga berdoa, mungkin ada teman-teman yang akan kembali ke sekolah di luar negeri atau melanjutkan studi. Tuhan jagai setiap pergaulan mereka, jauhkan dari hal-hal yang jahat. Tuhan juga jagai kehidupan mereka, jauhkan dari semua bahaya dan pencobaan ya Bapa. Mengucap syukur ya Bapa buat firman-Mu hari ini, biarlah nama-Mu yang senantiasa dimuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, izinkan kami juga berdoa buat gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan, sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Buat semua gereja dan hamba Tuhan bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja kami ya Tuhan, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Tuhan kami juga berdoa buat persembahan buat dari jemaat-Mu. Kiranya Tuhan menerima dan membalasnya. Biarlah Tuhan memberi kemurahan-Mu kepada mereka. Balaslah kebaikan dan kerelaan hati mereka Tuhan. Jaga dan lindungi mereka. Serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatannya. Mari saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita dekapkan tangan kita di dada. Karena firman-Nya berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat. Dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam Putra Tunggal-Nya, Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia naik ke surga, menyediakan rumah bagi kita. Datang kembali, menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa dan bijaksana. Serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar dan roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Dan menjadikan kita semua menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selama